Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas di SMP Negeri 5 Jawai, Kabupaten Sambas, Kecamatan Jawai, Desa Lambau. Hari ini saya akan berencana melakukan implementasi rencana aksi yang pertama. Demikian, terima kasih. Perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, terima kasih ketua kelas. Hari ini Bapak mau absen. Di sini adakah yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Oke. Apa keterangannya? Apa? Sakit? Oke, Bapak kasih apa ya? Oke. Nah, sekarang kalian setelah lanjut. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Untuk memahami ini, kalian harus semangat dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyi terlebih dahulu ya, biar pembelajaran hari ini tidak terlalu tegang, biar lebih santai sedikit. Nah, sekarang Bapak mohon kalian berdiri semua. Berdiri. 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali ke tempat. Baik, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu indikator pencapaian pada materi pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian menguraikan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kemudian membandingkan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, Bapak ingin membagikan soal pretest. Jadi soal pretest ini untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui materi yang akan kalian pelajari. Sudah semuanya? Sekarang kita lanjut. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Tetapi untuk lebih dalam kita akan mempelajari awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Oke, perhatikan dan simak dengan baik. Awal kemerdekaan, pada masa awal kemerdekaan ini Indonesia itu tahun 1945 sampai 1950. Pancasila mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin mengganti. Perhatikan, ini adalah gambar dari berbagai macam peristiwa yang tadi kalian saksikan. Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar tersebut? Apa menurut kalian? Gambar apa ini? Ya, gambar
Gambar apa? Perang. Gambar pemberontakan. Oke, sekarang Bapak mohon kalian simak video ya. Sekarang kalian tadi sudah mengamati. Jadi Bapak minta kalian silakan membentuk kelompok. Sebelum itu silakan membentuk kelompok. Silakan sesuai dengan kelompoknya kemarin yang sudah dibagi. Oke, kalau sudah silakan perwakilan dari kelompok maju satu persatu untuk mengambil undian. Di sini ada berbagai masalah. Silakan maju ke depan. Perwakilan. Oke, kalau sudah kalian akan masing-masing dari kelompok tersebut membuat pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan, kemudian kalian menjawab 2 pertanyaan tersebut. Kalian lampirkan di lembar LKPD seperti ini. Ini akan Bapak bagikan kertas, kalian tempel nanti. Kalian sudah mendapatkan LKPD, sekarang dengarkan perintahnya. Dalam mempersiapkan hasil diskusi, nanti kalian tulis pertanyaan dan jawaban, kemudian kalian tempel. Ya, kalian tempel. Setelah itu tempel di dinding. Kemudian nanti perwakilan dari kelompoknya akan memberikan pertanyaan terkait dari kelompok yang dibahas. Jadi cukup 1 orang yang menjaga stand untuk menjawab dari kelompok lain. Yang lain bertanya. Paham? Jadi di sini ada penjelasan. Dalam tiap kelompok mempersiapkan untuk penyajian hasil laporan yang dituangkan dalam mapping. Ya, kalian tempel. Kemudian hasil tiap kelompok dipajang di sepanjang dinding masing-masing kelompok. Dilakukan berbagai tugas. 1 atau 2 orang anggota kelompok menjaga stand. Dan anggota kelompok lain berkeliling mengunjungi stand kelompok lain. Anggota kelompok yang menjaga stand memberikan penjelasan terkait tugas atau topik yang dipajang serta menjawab pertanyaan dari pengunjung stand atau dari kelompok lain. Kemudian anggota kelompok yang berkunjung ke kelompok lain memberikan pertanyaan dan mencatat poin penting hasil dari jawaban kelompok lain. Setelah itu kalau sudah selesai kembali ke kelompoknya masing-masing. Paham? Silakan kalian buat pertanyaan. Bapak kasih waktu 90 menit. Silakan. Ayo kembali. Mengapa PKI memberontak?
menemukan jawaban dan sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, sekarang kita akan presentasi hasil dari diskusi kalian. Silakan kelompok Fatazah, silakan untuk presentasi dibacakan saja kelompoknya. Bagaimana penyelesaian akhirnya penugasan yang dilakukan oleh Raymond Bastelin dalam gerakan APRA dapat dilakukan dengan melancarkan operasi militer tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan pasukan. Satu, mengapa Belanda saat itu masih menerima orang-orang SS yang terhasil dan berdasarkan perjanjian pada maka pasukan TNI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang pada tahun 1950. Gerakan yang disebut juga Permesta Perjuangan Rakyat Semesta ini berawal dari Kalian melakukan diskusi dan presentasi, Bapak akan membagikan soal evaluasi hasil dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau sudah selesai hari ini, mari kita refleksi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Tadi ada beberapa organisasi dalam mengganti Pancasila, sebutkan. Tadi, coba silakan. Organisasi yang untuk mengganti Pancasila. Coba silakan sebutkan. PKI, PKI, terus lagi. RMS, APRA, DII, dan IRRI. Oke, sekarang kita lihat, perhatikan. Semua organisasi tersebut ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan masing-masing pemahaman organisasi yang mereka bentuk. Oke, sekarang kita simpulkan. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, tentu adanya upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, walaupun Indonesia sudah merdeka saat ini, tetapi masih banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah berlaku. Kemudian selanjutnya, upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya menjadikannya dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Suka tidak anak-anak? Senang tidak? Masih semangat? Alhamdulillah. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi